banyak ya gejala kelainan jiwa. Ya, ini maaf mungkin terlalu tajam ya. Aduh, ini mbah-mbah satu ini makin kesini kok makin ngeri ya ngomongnya. Yang udah mulai punya gejala gangguan jiwa, Mbak Amin kah? Mohon maaf nih, nanya. Karena kalau misalkan itu ditujukan ke Pak Jokowi nggak masuk akal, Mbah. Kayaknya yang lebih masuk akal Mbah sih. Ya semoga aja Mbah lagi berkaca sambil ngomong pada dirinya sendiri ya. Lagi pula terkait Pak Jokowi ingin menggelar upacara 17 Agustus di IKN. Ya sudah loh, itu ide bagus. Memperkenalkan ibu kota negara gitu loh, Mbak. Nusantara. Jadi bagi yang mau-mau aja, dan saya rasa juga banyak kok orang yang ingin bergabung di sana untuk memperingati 17 Agustus. Jadi kenapa Mbah Amin yang repot? Mbah nggak diundang ya pasti ya, makanya ngambek ya. Pengen diundang ke sana juga kah? Iya. Tapi nggak usah deh Mbah, daripada berisik kan di sana ya. Lagi pula kasihan Mbah Amin, nanti kakinya pegel ikut upacara. Jadi di rumah aja ya, sambil nonton aja gimana meriahnya acara 17 Agustus di IKN. Oke Mbah, sehat-sehat ya Mbak Amin. Ini namanya Presiden Cap Tikus. Wow. Mana Adik ini siapa ya? Oh, Presiden Cap Masih Tikus kecil katanya. tapi mulutnya sudah seperti itu. Inilah ya, hoax itu sudah menyerang anak-anak muda ya. Budaya caci maki itu sudah berkembang terus di Indonesia. Karena apa? Ada pembiaran mencaci maki. Ini salah satu nilai minus dari Bapak Jokowi ya, yang membiarkan caci maki menimpa dirinya tanpa ada peringatan ataupun hukuman bagi yang mencaci maki. Sehingga Pak, muncul anak-anak muda, anak-anak kecil mencaci maki presiden. Karena terbiasa, terbudaya seperti itu, ya. Inilah yang menurut saya harus diubah oleh Bapak Prabowo. Bapak Prabowo harus lebih tegas lagi ketika ada nanti yang mencaci maki beliau, sudah tindak saja dengan tegas. Supaya apa? Tidak tuman, rakyat tidak tuman. Bahkan anak-anak kecil bisa mencaci presiden itu kan luar biasa ya. Luar biasa ini. Menyedihkan sekali ya. Budaya kita kok jadi hancur-hancuran ini ya. Gara-gara pembiaran caci maki ini. Ya sebenarnya tidak baik juga sih Pak Jokowi ya, membiarkan orang-orang mencaci maki beliau tanpa ditindak. Tapi memang serba salah sih ya, ditindak nanti dibilangnya otoriter, nggak ditindak kok jadi kayak gini ya. Tumbuh anak-anak muda pencaci, ya, pembenci. Kalau kritikus itu bagus, tapi kalau menggunakan dengan kata-kata kotor, caci maki itu, khawatirnya budaya timur kita yang sopan, beradab itu Hilang. Terus. Tangkapan saya yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, banyak yang bertanya. Hai netizen. Aduh udah lama ya gue nggak bikin reaction atau komen di TikTok nih. Sebenarnya Mbak ini nih yang gue stage video ini ya, videonya yang gue stage ini sering beberapa kali FYP di beranda gue. Cuman nggak ada yang menarik ya menurut gue ya, omongan tentang orang-orang yang memang punya rasa sakit hati karena mungkin paslonnya kalah. Tapi ada satu video ini yang gue stage, menurut gue harus mengedukasi gitu ya, jangan sampai masyarakat awam itu terframing ya. Jadi Mbak ini di video yang ini yang gue stage ini bilang katanya dia didatengin oleh 84 penyidik loh. Ya, dari pihak cyber Polda ya kan. Nah, sepengalaman gue nih Mbak ya, gini ya Mbak ya, sepengalaman gue berhadapan dengan para penegak hukum ya, dalam hal ini kepolisian atau Polri, dia punya SOP kok Mbak. Di sini Mbak tidak menjelaskan apa kesalahan Mbak ya kan. Halo? Sehingga sampai didatangin 84 penyidik ya kan yang menanyai Mbak atau menginvestigasi Mbak gitu kan.
Mbak tidak menjelaskan nih duduk persoalannya seperti apa, tapi malah memframing ya. Gini ya netizen, polisi itu bertugas dalam penegakan hukum. Ketika kita merasa diri kita melanggar, ya dalam hal ini saya prediksi Mbak ini mungkin kasusnya ITE ya, media sosial gitu ya, entah penyebaran hoax, entah pencemaran nama baik, entah apalah ya, karena Mbak ini nggak menjelaskan juga gitu ya. Tapi selama saya berhadapan dengan mereka sebagai partner gitu ya, itu mereka punya SOP kok, gitu ya. Tergantung berat tidaknya satu kasus. Dan kalau undang-undang ITE saya sih nggak pernah nemuin ya sampai 84 penyidik yang kata Mbak ini gitu kan. Oh iya, ini layer Saya ya. pernah ada kasus Lawyer ya? ITE hanya 3 penyidik kok, gitu ya. Jadi Mbak tolong jangan bikin framing yang aneh-aneh gitu ya. Karena kalaupun ada yang melakukan kesalahan itu hanya oknum. Tidak semua polisi, para penegak hukum seperti itu, Mbak. Baik polisi, jaksa, hakim, lawyer, ya. Para penegak hukum itu tidak semuanya berbuat yang melanggar hukum atau aneh-aneh, tapi itu hanya kita sebut oknum. Jadi Mbak tolong kalau bikin konten gak usah nge-framing negatif gitu ya, karena ini kan kita terkait dengan institusi Polri, gitu, marwahnya institusi Polri. Marwahnya. Itu ya Mbak, ya jadi tolonglah gitu ya, bikin konten tuh yang mencerdaskan gitu ya, jangan bikin malah framing terhadap satu institusi yang dalam hal ini penegak hukum jatuhnya negatif, gitu ya Mbak ya. Salam waras Mbak. Apa nih? Main gerudak-geruduk, mentang-mentang logo partainya ada tanduknya, mau nyeruduk aja. Kalau dipikir-pikir, apakah mereka tuh ngerasa ya kalau misalkan hukum di Indonesia ini milik partai mereka dengan dalil kehormatan partai diusik. Lah terus, Mbok ya mikir ketika adanya kasus yang menyeret Pak Hasto, harusnya mikir dong, apa yang sudah dilakuin Pak Hasto? Kecuali Pak Hasto diem-diem baik, Pak Hasto nggak pernah nyibir-nyibir, wajar. Siapa sih yang nggak tahu gimana Pak Hasto mencibir pemerintahnya Pak Jokowi? Apakah partai PDI tidak melihat itu, tidak mendengar itu? Sampai-sampai merasa kehormatan partai diusik gara-gara ada yang melaporkan Pak Hasto. Lucu. Hobi ngusik, giliran diusik nggak mau. Kan sakarepe dhewe lek jarene wong Jawa. Patuhi dong hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau misalkan nggak bersalah ya sudah, monggo hadepin, bawa bukti-buktinya gitu loh. Ikutin persidangannya secara gentle gitu loh, bukan main geruduk-geruduk. Pembangunan dengan utang, kereta cepat, bangga. Pendukung Jokowi bangga, kita sekarang punya kereta cepat. Itu punya Cina, kita cuma beli doang. Beli pakai apa? Pakai utang. Kapan bayar utang itu? 170 tahun lagi baru kita bisa bayar utang itu. Kereta dianggap teknologi tinggi, kereta cepat. Baru di zaman Jokowi kita punya teknologi tinggi. Di zaman Soeharto, kita udah punya N258 yang dibangun di Nurtanio. Waktu zaman Pak Harto kita udah punya teknologi di atas awan. Sekarang kita banggakan teknologi yang masih merayap di tanah. Ngaco. Habibie udah bikin pesawat terbang fly by wire yang kecanggihannya itu diakui dunia. Setahu gue ya, setahu gue ini nih, setahu gue di zamannya Soeharto dulu juga gue ngalamin Rocky Gerung. Waktu zamannya Soeharto gue ngalamin Pada saat itu yang gue tahu itu adanya mobil hardtop, itu pun culik. Setahu gue waktu zamannya Soeharto dulu memang ada mobil itu, mobil culik. Penculik itu loh, yang suka ngarung-ngarungin orang, yang suka culik orang. Itu makanya gue kalau ada mobil hardtop itu gue kabur, gue lari, takut diculik. Itu setahu gue ya, zamannya Soeharto gue ngalamin.
memang ada waktu itu mobil culik tuh, mobil hardtop tuh. Pokoknya kalau ada mobil begitu udah dah, gua kabur. Gitu, itu Rocky Gerung setahu gua. Terus pada zamannya Habibie, ya walaupun itu mesinnya produknya luar negeri, mungkin ya Habibie ngedompleng lah, ngerakit-rakit bodi ya. Kan orang Indonesia tukang las banyak. Begitu, dan itu pun gua nggak pernah naik pesawat. Ceritanya yang kata si Rocky bilang tadi zamannya Habibie ya bisa bikin pesawat gitu maksud dulu kan Rocky, tapi gua nggak pernah naik pesawat tuh. Nah sekarang zamannya Jokowi naik kereta, gua LRT naik, MRT naik, gua enak. Gua ngerasain masalah itu boleh ngutang, yang punyanya siapa bodoh amat, yang penting kereta itu ada di Indonesia. Ya, lu Rocky Gerung awas lo ya, lu dari dulu ngata-ngatain progresnya Jokowi lo. Awas lo kalau naik kereta lo Rocky Gerung, tandain tuh si Rocky Gerung tuh kalau naik kereta, kelihatan si Rocky Gerung naik kereta, dorong aja keluar tuh. Bacot aja lu Rocky Gerung. Lu dulu katanya emang masyarakat mau makan aspal, mau makan coran. Jangan-jangan lu tiap hari masuk tol lu. Aduh Rocky Gerung, kalau ngomong melebihi malaikat.